Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, 18 September 2024 kita mendengar pemerintah akan memasang catra di stupa puncak Candi Borobudur. Soal catra di puncak Candi Borobudur ini sudah menjadi perdebatan yang sangat lama, bahkan berpuluh-puluh tahun sejak Theodor van Epp dari Belanda merestorasi dan membangun kembali Candi Buddha terbesar di Indonesia ini. Dan kita akan mendengar bagaimana riwayat sejarahnya dan kemudian apa yang mesti dilakukan terkait dengan pemasangan catra di Candi Borobudur bersama Dr. Daud Haristanoedijo dari UGM. Pak Daud bisa menjelaskan dalam aspek atau arkeologis kesejarahan begitu, sebetulnya ini bagaimana sih kita duduk perkaranya itu bagaimana, barangkali mungkin bisa flashback ke apa yang terjadi sejak pemugaran pada tahun 1907 sampai 1911 ya, dan kemudian dinamikanya sampai ya hari ini Pak. Ya. Padahal silakan. Ya, jadi sebetulnya masalah catra itu sudah lama diperbincangkan sejak zaman kolonial, sejak pemugaran tadi ya. Ya. Jadi kan ceritanya Van Epp itu ketika memugar Candi Borobudur itu menemukan beberapa batu yang bentuknya itu kurang lebih melingkar gitu. Kalau direkonstruksi, kalau digaduk-gadukkan gitu, kalau digabung-gabungkan. Nah, untuk Borobudur itu bentuk seperti itu memang agak aneh gitu, ya. Ini kemudian dia berpikir itu bagian dari apa, gitu kan. Nah, ketika setelah selesai memasang seluruh itu sampai ke stupa induknya yang besar itu, kemudian dia berpikir bahwa ini kemungkinan adalah bagian dari catra dari Borobudur begitu. Nah, tetapi sebetulnya dia sendiri masih ragu-ragu. Dia hanya melihat bahwa harus dipahami pada waktu itu penjelasan tentang candi-candi itu seringkali dikaitkan oleh India kan. Ya. Nah, kalau di India itu memang ada beberapa stupa yang kebanyakan stupa kemudian mempunyai itu konteksnya ada catra, ada yastinya, ya, ada harmika. Kalau yang lengkap kan seperti itu. Ya, jadi misalnya seperti Sanchi dan sebagainya. Nah, pendekatan oleh kolonial itu memang selalu sifatnya indologi. Jadi berkaitan dengan Buddhis, budaya India. Ya, jadi seperti itu. Sementara Borobudur itu kan khas ya. Nah, jadi sudah diakui bahwa Borobudur itu cukup khas gitu. Jadi adaptasi dari Indonesia. Nah, kemudian mengingat yang ada di India dan di beberapa tempat lain yang candi-candi Buddhis itu kebanyakan ada catranya, dia berpikir kemungkinan ini catra karena bentuknya melingkar gitu kan. Nah, kemudian dia mencoba merekonstruksi. Jadi ini beda ya, antara merestorasi dengan merekonstruksi berbeda. Kalau di dalam arkeologi, kalau merekonstruksi itu melibatkan imajinasi dari perancangnya. Kalau restorasi itu hanya menempatkan kembali batu yang ada. Itu bedanya. Artinya kalau rekonstruksi ini kadang bisa jadi memang tidak ada bentuk aslinya, tidak kita ketahui gitu tidak ya. Diketahui. Ya, jadi rekonstruksi itu sifatnya lebih ada unsur-unsur imajinasinya itu. Nah, kemudian dia mencoba itu, singkatnya, kemudian dia coba pasang dengan menambah beberapa batu. Nah, kemudian dia juga mendapat tanggapan dari beberapa ahli yang lain, dan kemudian dia merasa bahwa itu tidak cukup meyakinkan. Oleh karena itu setelah dipasang, difoto, kemudian dia dilepas kembali. Karena dia tidak yakin. Ya, memang karena seperti yang saya katakan tadi, beberapa ahli yang lain itu ada yang sama saja, ada yang sependapat, ada yang tidak, gitu. Nah, kemudian itu tidak dipelihara lah. Artinya ya sudah, karena tidak memuaskan, dia kemudian taruh di sembarang tempat saja, tidak ada direkam dan sebagainya. Itu kemudian dilupakan.
Ya. Jadi Van Epp menurunkan itu, ya. Kemudian ya karena dianggap dia ragu, ya. Dianggap tidak pas barangkali, ya. Kemudian dibiarkan begitu saja. Jadi itu historinya seperti itu. Nah, kemudian kan pada masa-masa berikutnya itu kemudian ada ketemu, jadi para pegawai ketika pemugaran kembali itu ditemukan lagi gitu kan oleh karyawan dari Borobudur, pemugaran waktu itu. Ya. Nah, dia tertarik gitu kan, kemudian dia secara mandiri itu coba-coba, tapi dia sudah menanyakan antara lain pada Pak Sukmono itu, direktur pemugarannya, ya. Kemudian dia mengatakan ini nggak ada artinya batu ini, gitu kan. Nah, gitu. Nah, itu asumsi seperti itu karena sampai sekarang nggak tahu konteksnya. Karena kalau di dalam arkeologi itu selalu dikaitkan dengan konteks temuan itu. Konteksnya apa? Ya. Tetapi ketika diteliti lagi, sebetulnya Van Epp itu ketika penelitian Van Epp itu anak buahnya pernah menemukan bangunan yang ada di dekat Borobudur. Bangunan di dekat Borobudur. Iya. Masih di kompleks candi atau agak di luar? Di dekat kompleks candi. Ya, masih di dalam kan. Masih di dalam ya. Ya. Nah, itu yang kemungkinan itu bentuknya juga akan seperti stupa. Gitu. Jadi rekaman itu masih ada. Nah, ini yang sering nggak dibicarakan. Gitu. Nah, kemudian ya Pak Sukmono juga tidak memperhatikan pada waktu itu sehingga dia mengatakan ya batu ini nggak terlalu banyak artinya. Ya, karena itu ya sudah, kalau mau diapakan terserah. Ya, nah itu yang karyawannya itu kemudian mengumpulkan, dia merekayasa sendiri gitu kan, konstruksi sendiri, menambah lagi batu baru gitu kan, supaya dia bisa bentuk ya. Nah, kemudian itulah yang kemudian dipasang di Borobudur itu. Jadi yang sekarang terpajang itu belum tentu persis seperti yang dulu disusun oleh Van Epp gitu, Pak. Ya, dia mencoba karena Van Epp kan membuat gambar. Oh ya, ada dokumentasinya, ada gambarnya ya. Ada dokumentasinya, dia mencoba untuk persis seperti itu gitu. Jadi, nah itu historinya. Nah, kemudian setelah ada penelitian yang terbaru itu selalu ada masalah, ada yang pengen memasang supaya lengkap. Ada yang mengatakan kalau secara prinsip arkeologi dimanapun ya itu memang tidak bisa dipasang karena itu sangat spekulatif. Ya, jadi di mana-mana prinsipnya seperti itu. Nah, oleh karena itulah kemudian tidak dipasang, hanya ya diabadikan saja gitu kan, supaya orang siapa tahu gitu kan, pengen ada yang tahu, tapi cuman tidak ada historinya ketika ditampilkan itu. Selalu yang disampaikan adalah ini adalah bagian dari catra gitu kan. Nah, itulah yang kemudian beberapa kali dicoba untuk dinaikkan kembali. Tetapi selalu kalau sudah sampai diskusi, akhirnya diputuskan untuk tidak perlu dipasang, dipasang gitu, karena memang tidak jelas gitu kan. Ya, nah cuman memang ada tentu saja pihak-pihak yang tetap saja pengen menaikkan itu. Nah, diskusi itu terus berlangsung, setiap kali muncul kembali. Nah, ada latar belakangnya yang sering kali itu sebetulnya bersifat untuk menarik perhatian orang. Ya, awal-awalnya memang pemasangan kembali itu hanya untuk kelengkapan. Jadi semakin lengkap seakan semakin menarik perhatian orang. Ya, itu. Tetapi kemudian pada tahap yang selanjutnya, nah pada waktu itu ketika kita diskusi-diskusi melibatkan umat Buddha, perwakilan tentu saja, itu ya mereka mengatakan ya dipasang nggak apa-apa. Bagi mereka tidak terlalu penting gitu kan. Nah itu. Nah kemudian setelah pada perkembangan selanjutnya itu kok muncul masalah latar belakang agama gitu kan. Kalau Borobudur itu bisa menjadi tempat ibadah gitu kan, dulunya kan nggak boleh. Karena peraturan undang-undang yang lama memang tidak membolehkan.
Ya, undang-undang yang baru membolehkan gitu. Sarana ibadah ya. Ya, sebagai sarana ibadah. Makanya setelah bisa dijadikan tempat ibadah, alangkah baiknya dari segi prinsip agama Buddha ada yang mengatakan itu memang perlu dipasang. Nah, itu. Ada juga pihak yang agama Buddha yang lain yang mengatakan itu nggak perlu dipasang, nggak apa-apa. Nah, itu. Jadi perdebatannya akhirnya di situ, dan secara arkeologis memang prinsipnya nggak bisa dipasang. Oke. Nah, ya artinya di kalangan umat Buddha sendiri ada dua pendapat. Ya. Ditambah satu lagi secara kajian arkeologis, ya. Keilmuan, Ya. ini tidak memenuhi syarat lah katakan begitu ya. SOP-nya ini tidak memenuhi syarat Ya, gitu kan. syarat. Ya. Oke, jadi itu anunya Pak. Nah, sekarang kemudian untuk mempertemukan dua atau mungkin tiga kutub ini bagaimana ya? Ya, yang pertama tentu saja sebetulnya kalau kita itu mau melihat itu ya memang harus dilakukan penelitian, dan sekarang itu memang sudah ada penelitian klaimnya. Ya. Klaimnya ada yang itu tadi. Ada yang mengatakan ya, terutama dari para cendekiawan Buddhis mengatakan Borobudur itu harus ada catranya. Mereka lihat di relief dan sebagainya, itu ada yang bercatra, ada yang tidak. Tapi mereka menganggap bahwa Borobudur selayaknya bercatra. Ada yang versi seperti itu. Ada yang mengatakan tidak bercatra. Nah, itu. Hanya saja ya seringkali itu kalau saya kan selalu mengatakan ya silakan umat Buddha sepakati dulu gitu kan. Nah, masalahnya apakah itu tadi, apakah sebetulnya sudah betul-betul ada kesepakatan atau sebetulnya belum? Ini sudah bulat atau masih ada bagian-bagian lain gitu yang belum lengkap gitu ya? Ya, dan saya mengetahui memang ada yang belum. Dan dia mempunyai bukti yang sangat kuat. Kelompok itu bahwa itu tidak bercatra, yaitu pada bagian relief terakhir dari Borobudur, yaitu sebelum ke lingkaran-lingkaran ya, itu kan terdiri dari ada yang masih di bagian dasar ya. Jadi dia sampai batas cerita yang disebut Gandavyuha itu ada gambar relief yang menunjukkan stupa besar dengan ada di dalamnya itu seperti arca gitu, yang menunjukkan bahwa stupa itu bentuknya mirip sekali dengan stupa induk. Dan di situ tidak bercatra. Nah itu bagi saya pribadi itu cukup kuat untuk menunjukkan bahwa memang sebetulnya mereka itu menceritakan perjalanan itu, dan puncaknya itu memang di Stupa Borobudur. Dan kalau cerita itu berakhir dengan Stupa Borobudur yang tidak bercatra, kecenderungan saya mengatakan ya lebih kuat bahwa memang tidak bercatra. Ya, ini bukan masalah arkeologis atau bukan, ya, karena kita bicara masalah keasliannya, ya, itu. Jadi ya sebetulnya kalau dari kajian itu kecenderungannya memang tidak bercatra. Karena di relief Borobudur sendiri itu banyak stupa yang tidak bercatra juga. Ya, jadi ada yang bercatra, ada yang tidak. Nah, bentuk yang seperti Borobudur itu kalau kita bandingkan dengan candi-candi yang lain, itu memang tidak bercatra. Kita lihat di Plaosan tidak ada, di Pawon tidak ada, begitu. Tapi bentuknya stupanya mirip dengan yang di Borobudur. Saya seperti itu. Ya, jadi kalau melihat ciri khas stupa di Indonesia yang terutama yang mirip-mirip Borobudur gitu, ya pasti ada yang bercatra juga. Ya, itu kebanyakan memang tidak bercatra ya. Ya, itu jadi semacam inilah. Oleh karena itulah ya sebetulnya ini masih perlu dikaji kembali. Ya, masih perlu direnungkan kembali. Dan tidak perlu buru-buru, Pak ya? Ya, tidak perlu buru-buru. Sebetulnya masalahnya apa itu yang perlu, ya kan? Saya kira umat Buddha sendiri barangkali itu ya harus diyakinkan dulu dengan cara yang baik gitu kan.
ini ada pandangan yang berbeda gitu kan. Nah, menurut mereka nanti yang baru kesepakatan itu didasarkan pada dua perspektif yang berbeda ini bagaimana. Kalau memang mau tetap memasang, ya sebetulnya bisa-bisa saja. Tapi itu juga harus mengingat Borobudur sebagai warisan dunia itu harus menjaga otentisitas, keasliannya itu ya, penting. Dan itu dampaknya bisa signifikan, Pak ya. Ya, seandainya kan ini sudah diakui oleh UNESCO. Ya. Terus kemudian tiba-tiba ada keputusan untuk memasang catra. Ya. Ini apa ada dampak ikutannya Ya, kira-kira? kalau hanya catranya saja mungkin itu salah satu faktor yang akan menyebabkan UNESCO berpikir. Okay. Tapi harus dilihat bahwa Borobudur ini sekarang banyak masalah. Ya, pembangunan yang sekitarnya itu kan dipermasalahkan juga oleh UNESCO. Nah, kalau nambah lagi persoalannya dengan catra tanpa prosedur yang benar, nah ini menambah akumulasi masalah Borobudur yang bisa jadi akan menarik perhatian UNESCO untuk memikirkan kemungkinan apakah dia akan dimasukkan dalam endanger karena keasliannya sudah terancam. Nah, saya tidak mengatakan bahwa akan dimasukkan, tapi ada kecenderungan kalau dia kemudian masalah ini tidak terakumulasi terus, berarti mereka melihat Borobudur tidak dikelola dengan sebaik-baiknya. Gitu. Itu originalitasnya semakin tergerus gitu kira-kira, sehingga potensi untuk kemudian berubah status jadi besar ya? Iya, bisa. Oke. Tetapi itu ada prosedurnya. Ya, nanti ada reactive monitoring dan sebagainya. Jadi tidak semena-mena UNESCO itu juga. Gitu. Terus kemudian Borobudur sebagai warisan budaya di Nusantara dan juga tentu saja di dunia, Pak. Ya. Ini dalam kondisi seperti ini, menurut Pak Daud harus bagaimana ini supaya ini kemudian menjadi perhatian lebih banyak lagi kalangan masyarakat. Bagaimana sih menempatkan Candi Borobudur dalam konteks kita semua gitu? Ya, jadi memang dimanapun sekarang ya, itu sudah mulai ditinggalkan cara-cara pengelolaan yang sifatnya itu otoritas. Ya, tetapi harus dikelola secara bersama. Jadi harus melibatkan banyak pihak. Nah, itulah, dan menguntungkan banyak pihak. Gitu. Jadi itu yang harus dipikirkan. Ya, jadi hanya bagaimana caranya mengelola Borobudur itu dengan melibatkan banyak pihak, dan keputusannya juga melibatkan banyak pihak juga. Nah, Borobudur dengan status yang ada sekarang itu bukan milik semata-mata umat Buddha juga loh ya. Itu untuk mengingatkan saja. Ya, dulu saya termasuk yang memperjuangkan supaya umat Buddha boleh beribadah di sana sejak awal tahun 2000-an. Saya ada tulisan saya tentang itu gitu ya. Tapi kemudian jangan sampai kemudian itu memonopoli juga Borobudur, karena ini sudah menjadi milik semua orang, semua pihak. Makanya persetujuan itu tidak hanya dari umat Buddha saja, tentu saja. Ya, umat Buddha kita hargai tetap, sangat kita hargai. Tapi juga harus memperhatikan kepentingan-kepentingan yang lain, masyarakat setempat dan sebagainya. Nah, itu hanya bisa kalau dikelola dengan lebih terbuka. Gitu. Jadi unsur-unsur masyarakat itu selayaknya juga diakomodasi di dalam proses pengelolaan Borobudur. Nah, itu sekarang semuanya seperti itu. Ya, di dunia itu kebanyakan seperti itu. Ya, oleh karena itu ya kita harus melihat bahwa Borobudur itu menjadi milik bersama dan harus dikelola secara bersama-sama gitu kan. Ya, menguntungkan, membawa manfaat bersama-sama, tidak hanya pihak-pihak tertentu saja. Nah itu. Nah itu. Pemerintah kan dalam mungkin 5 tahun terakhir kan menempatkan
Candi Borobudur sebagai satu di antara kawasan prioritas Ya, untuk super 7 prioritas. kawasan super prioritas, Ya, bukan super hanya prioritas, prioritas ya. tapi super prioritas. Ya. Nah, ini catatan kritisnya bagaimana Pak Daud? Sebetulnya nggak salah kebijakan itu, hanya caranya. Oh. Nah, itu loh. Caranya itu yang harus kita hati-hati. Karena seringkali yang terjadi di Borobudur itu caranya itu tidak sesuai dengan kriteria petunjuk-petunjuk yang berlaku secara umum sebagai warisan dunia, gitu. Ya. Dan banyak sekali yang perencanaan itu diasumsikan. Misalnya saja, seolah-olah kalau lingkungan Borobudur itu kemudian ditata seperti dengan gebiar-gebiar seperti sekarang ini ya, listriknya aja. Seakan-akan itu menarik perhatian orang dari luar negeri, belum tentu. Nah, itu butuh kajian. Mengapa orang harus datang ke Borobudur? Justru karena dengan adanya hal-hal yang seperti itu, orang justru nggak datang ke Borobudur. Orang asing ya, bukan wisatawan domestik. Karena mungkin satu di antaranya soal originalitasnya udah hilang gitu Pak. Ya. Suasana itu adalah bagian dari autentisitas. Kalau menurut patokan yang umum, ya itu. Dan karena itulah Borobudur itu memang seharusnya konteksnya adalah rural. Jadi kalau dijadikan seperti kota, gebiar-gebiar, mereka tidak akan menarik. Gitu. Nah ini, karena tidak ada kajian, alasannya apa? Membuat daerah sekitar Borobudur itu seperti kota. Ya. Apakah orang luar negeri itu pernah ditanya? Apakah umat Buddha seluruh dunia itu pernah diberi semacam kajian ya? Sebetulnya mereka mau datang ke sana tuh untuk apa sih? Ya. Kalau mau menarik super prioritas itu kan menarik wisatawan dari luar, bukan dari Indonesia sendiri. Fokusnya kan itu. Tapi nggak ada kajian yang menunjukkan bahwa orang itu akan berminat kalau saya buat seperti ini. Yang kita sekarang ini lakukan adalah yang kita pikirkan bahwa kalau kita membuat seperti ini, orang lain akan datang. Belum tentu. Ya, kalau kita hitung-hitungan secara industri saja gitu kan harus ada penjajakan masyarakat butuhnya apa. Gitu kan. Nah inilah studi pasar gitulah ya. Studi pasar tepatnya. Nah ini saya coba ditunjukkan betul enggak asumsi-asumsi bahwa kalau catranya dipasang, dia akan datang ribuan orang, jutaan orang umat Buddha akan datang. Itu kajiannya dari mana? Coba. Itu tolong dibuka pada masyarakat sehingga masyarakat itu paham, oh hitung-hitungannya sudah benar, misalnya begitu, ya kan? Lah ini kan semuanya tertutup, tidak ada kajiannya apa. Mungkin maunya pejabat tertentu seperti ini, jadi dijadikanlah seperti itu berdasarkan asumsi-asumsi yang tidak jelas. Nah, satu hal yang perlu saya ingatkan lagi kaitannya dengan pengelolaan Borobudur dan pemasangan catra itu adalah perlunya yang disebut dengan Heritage Impact Assessment. Itu adalah syarat dari UNESCO. Nah, Heritage Impact Assessment ini itu dilakukan tidak dengan cara yang benar yang sekarang terjadi. Saya bisa menunjukkan hal itu. Ya. Nah, itu saya khawatir sama seperti kejadian sebelumnya. UNESCO juga menolak Heritage Impact Assessment yang dilakukan, yang diserahkan pada UNESCO untuk pembangunan yang selama ini sudah berlangsung di Borobudur. Karena itu tidak sesuai dengan standar. Dan ini saya juga melihat ya Heritage Impact untuk pemasangan catra ini tidak benar juga. Nah, itu. Oke, baik. Ini yang terakhir Pak, sudah cukup banyak ini. Terkait dengan catra sendiri itu sebagai kelengkapan dalam struktur bangunan suci Buddha Buddhis gitu ya. Itu sebetulnya bagaimana sih? Apakah itu ornamen atau komponen yang
wajib ada di dalam bangunan Buddhis atau bagaimana sih kita memahaminya supaya masyarakat juga paham? Penting apa enggak sih catra ini? Oh ya, kalau saya saya tidak ahli di bidang agama Buddha ya, sehingga saya tidak mau mengklaim bahwa apakah ada kewajiban. Itu yang akan bisa menjawab adalah para cendekiawan dari Buddhis ya. Tetapi kalau yang saya pelajari dalam konteks sekali lagi bidang saya arkeologi, itu memang komponen itu merupakan komponen dari stupa. Hanya itu banyak variasinya. Banyak variasi ya. Saya seperti itu. Jadi itu tadi bisa selalu disesuaikan dengan budaya setempat. Nah, kalau saya melihatnya justru seperti yang tadi saya kembalikan, kalau relief Borobudur ceritanya bagaimana? Nah, ternyata kan ada dua hal itu tadi. Ada yang tidak bercatra, ada yang bercatra. Dan yang stupa induk itu kan kenyataannya di dalam relief yang terakhir itu ditunjukkan kalau dia tidak bercatra. Dan itu sama persis dengan bentuk stupa induk ya? Ya. Jadi ini dasar logika yang kita gunakan. Memang selalu ada anggapan bahwa ini adalah cara dari arkeolog untuk menghalangi pemasangan catra. Itu ada anggapan yang seperti itu. Ya sebetulnya enggak ya. Sebetulnya ini kita melihat bahwa secara logika otentisitas ya kita harus melihat itu. Karena seperti kita lihat di stupa di Indonesia tidak semuanya bercatra. Relief di Borobudur tidak semuanya bercatra. Jadi ada memang yang tidak bercatra. Nah, masalah kebutuhan umat Buddha itu memang memasang catra itu adalah hal yang lain. Ya, itu adalah hal yang lain. Nah, mereka sebetulnya bisa mengajukan pada UNESCO. Saya pengen masang catra di atas puncak Borobudur. Nah, kemudian nanti dilakukan itu tadi yang saya katakan, assessment tadi. Nah, kemudian dampaknya seperti apa? Kalau memang tidak ada berdampak terhadap unsur-unsur yang merupakan bagian dari Borobudur, pelestariannya, ya boleh pasti. Nah, itulah yang harus dibuktikan. Termasuk cara masangnya. Gitu. Cara masangnya bagaimana? Kalau sudah dipasang, kira-kira dampaknya seperti apa? Dampak langsung, tidak langsung. Nah, itu adalah prosedur dari HIA itu. Harus sudah ada prediksinya. Sekiranya ada dampak seperti ini, mitigasinya bagaimana? Jadi kalau semuanya secara prosedural, sebetulnya boleh-boleh saja masang catra. Karena kan penambahan baru itu sebetulnya boleh sejauh tidak mengakibatkan dampak yang signifikan terhadap nilai-nilai Borobudur. Boleh. Jadi prosedurnya saja yang diperbaiki, kemudian dinegosiasikan lagi. Jadi bukannya dilarang, tapi bisa jadi boleh nantinya itu. Dan para arkeolog ini ya bukannya menghambat atau melarang Pak ya soal catra ini ya. Tapi ini dalam konteks keilmuan lah ya. Gitu ya. Yang penting dicatat itu adalah kita itu mendasarkannya bukan masalah arkeologinya, tapi mendasarkannya adalah ketentuan yang sudah disepakati. Kita mengajukan diri menominasikan jadi World Heritage kan menyepakati aturan dari World Heritage. Nah, aturan World Heritage adalah seperti ini. Nah, kalau memang kita sudah sepakat bahwa World Heritage itu berisiko dicabut ya oke, ya lain lagi persoalannya. Gitu kan? Ya, seperti itu dampaknya yang harus dipikirkan seperti itu. Saya takutnya justru itu akan berdampaknya sejauh itu. Tapi kalau secara prosedural nanti diperbaiki, tidak perlu tergesa-gesa, saya kira keinginan umat Buddha bisa jadi akan terlaksana juga. Nah, ini tergantung pada bagaimana kita meyakinkan UNESCO bahwa itu tidak akan berdampak buruk. Ya, saya kira itu. Ya. Terima kasih Pak Daud untuk penjelasannya dan semoga ini memang betul-betul bisa menjadi
bagian dari upaya mencerahkan kita semua. Ya, saya kira itu yang lebih penting. Ya, baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.